Mualim sudah mengiyakannya untuk masuk ke dalam BRA. Jadi kami perwakilan ini mendatangi BRA, menanyakan ke dia apakah kami ada direkomendasikan. Coba jawab saya, apakah mualim yang tidak mengiyakannya atau kamu yang tidak meresponnya? Saya tanya ke dia. Jadi dia menjawabnya, bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan mualim. Dia menjawab kayak gitu. Disitulah meluap emosinya sehingga jadilah sepak meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-60 tahun ketiga edisi Kamis 16 Maret 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, pemirsa PTM, kita akan membahas tentang isu yang sempat viral beberapa minggu lalu ya di media sosial tentang perempuan tulak meja lah kita bilang ya. Tapi kita akan membahas itu hari ini dengan tema kita Pasukan Inong Bale mengamuk di BRA. Ada apa bersama narasumber kita, Kak Kasmiati. Beliau adalah Pasukan Inong Bale. Assalamualaikum Kak Kasmi. Waalaikumsalam, dengan saya Kasmiati. Asli saya dari Pasir dan saya berdomisili di Banda Aceh sekarang ya. Oke, terima kasih Kak Kasmi telah hadir ke PTM hari ini untuk mengklarifikasi. Nyo meja aman Kak. Aman nyo hana melungko. Nyo ini itu rompi hana melungko ya pemirsa PTM. Tapi pemirsa PTM tahu juga sudah melihat bagaimana kondisi ataupun video yang sempat viral di media sosial terkait ada beberapa perempuan berkunjung ke BRA kemudian tidak tahu apa yang kita dikomunikasikan, tetapi ada salah satu perempuan namanya Kak Kasmiati marah ya, meluapkan emosinya kepada ketua BRA. Tapi kita tanyakan dulu nih sebenarnya Kak Kasmi, sebenarnya kenapa nih pergi ke BRA? Apa sih tujuannya gitu loh? Kami pada hari Senin itu menanyakan keterlibatan kami di perwakilan Pasukan Inong Bale untuk terlibat ke dalam BRA. Menjumpai ketua BRA, menanyakan perihal keterlibatan kami untuk bekerja di dalam BRA. Apakah kami ada di SK-kan ataukah kami tidak di SK-kan? Karena sebelumnya kami sudah mendatangi Panglima kami, menempuh jalur KPA, mendatangi Mualim Muzakir Manaf untuk merekomendasikan kami ke dalam BRA Pusat. Sedangkan Mualim mengiyakannya. Setelah Mualim mengiyakannya, kami kembali ke BRA menanyakan bagaimana kami, apakah kami direkomendasi di BRA ataukah bagaimana, saya tanyakan sama dia. Jadi jawabannya itu sudah sangat tidak harmonis. Dia menjawabnya, bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan Mualim. Saya tidak terima itu bagaimana dia menjawab itu. Jadi saya meluapkan emosi saya. Mungkin luka lama pun masih ada di dalam hati saya. Seolah saya waktu saya mendengar bahasa yang dia keluarkan itu, seolah-olah konflik Aceh di kemarin itu baru kemarin terjadi konflik di Aceh. Sehingga saya emosi sekali untuk mendengarnya. Sehingga jadilah sepak terjang meja. Sepak terjang meja. Untung anak melungkok bak urang ya. Melungkok nggak ada apa insiden luka-luka di situ, nggak ada ya Kak? Nggak ada, insya Allah. Tapi karena ada yang melerainya pegang ketua BRA dan pegang saya untuk tidak ada saling baku hantam. Oke. Yang pergi ke BRA itu adalah tim Pasukan Inong Bale. Ada berapa orang? Ya, ada 5 orang. Kami dari perwakilan wilayah untuk menjumpai Ketua Henry untuk menanyakan SK keterlibatan. Oke. Wilayah mana saja? Wilayah Pasir. Saya sekarang dari Aceh Raya, dari PD Jaya dan dari Biren. Satu lagi. Kami ada 5 orang. 5 orang datang. Dari Aceh Raya ada 2. Dari Aceh Raya pada hari apa ya itu pas? Hari Senin. Hari Senin. Pas secara kebetulan kemarin pembagian SK. Pembagian SK BRA. Oh, SK BRA, SK iya. Pengurus BRA. Iya, iya. Tetapi secara faktanya Pasukan Inong Bale tidak ada di dalam SK itu atau seperti apa? Enggak, Pasukan Inong Bale ada yang terlibat di dalam BRA. Cuman kami karena sudah mendatangi Mualim untuk merekomendasikan kami di perwakilan wilayah untuk direkomendasi ke dalam BRA. Nama-nama kami yang datang kemarin itu, kami pertanyakan kembali ke ketua BRA-nya. Oke, artinya Pak Mualimnya sudah udah tanda tangan udah oke lah ya. Ini udah pasukan. Tapi dia mengeluarkan bahasa seolah-olah kami diadu domba dengan bahasa dia, kami dengan Mualim. Bahwasanya Mualim bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan dia. Sedangkan kita
namanya kita orang korban konflik. Jadi Anda merasa ketua BRA ini lebih hebat dari Mualim seperti itu sampai dia ngomong seperti itu, atau seperti apa sih tanggapannya terhadap ketua BRA yang sekarang? Sekarang dia sudah diberi wewenang sama Mualim. Seharusnya kan dia yang mengakomodir pasukan Inong Bale ini atau siapa saja yang akan dia SK-kan ke dalam BRA. Itu kan sudah dikasih wewenang sama Mualim ke dia. Dia pas saat tim pasukan Inong Bale Komunikasi mempertanyakan tentang nama yang harusnya ada ya, jadi pengurus di BRA itu, respon dari ketua BRA itu yang memunculkan ini Kak Kasmiati tromejanya, kontrom nungkok meja, itu hanya kalimat itu atau seperti apa? Kenapa merasa emosi sekali? Nampak sekali dia macam meremehkan kita, tidak menghargai kita pasukan Inong Bale. Sehingga dia mengeluarkan kata-katanya begitu. Bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan Mualim. Sangat tidak berharga kami di saat kami mendatangi dia. Kan bukan seolah-olah kami mengemis ke BRA itu. Padahal BRA itu yang harus diperhatikan, yang harus direintegrasikan adalah kami mantan kombatan, kami Tapol-Napol dan pasukan Inong Bale. Sedangkan saya menjabat 2 jabatan di dalam reintegrasi itu. Sebagai pasukan Inong Bale dan juga sebagai saya korban konflik. Karena suami saya meninggal di tahun 2003 di saat darurat militer. Pada saat itu saya mengandung hamil untuk anak 2 bulan. Oke, jadi respon itu yang memunculkan emosi ya. Iya. Ketika responnya tidak baik ya pemirsa Pehtem, dan juga dianggap sepele mungkin ya. Karena mungkin beliau tidak merasakan ya bagaimana menjadi korban pada jadi dia mungkin kayak gini, tidak merasa sedih waktu kita meminta pergi ke dia meminta untuk direkomendasikan ke dalam BRA. Mungkin karena dia tidak pernah merasakan bagaimana sih rasanya itu konflik, bagaimana rasanya kepedihan hidup di masa konflik. Makanya saya pertanyakan, kalau kalian memang orang GAM, kalian pasti tahu bagaimana merasakan, bagaimana kehidupan pasukan Inong Bale ini. Tapi dia hari ini santai aja jawabnya, seolah-olah dia tidak mau tahu masalah Inong Bale. Tapi yang beredar ya, Kak Kasmi, yang di Facebook, di media sosial itu adalah tentang merebut bantuan rumah. Ternyata enggak gitu ya? Tidak. Tetapi kami hanya menanyakan SK kerja BRA. SK kerja. Ya, tidak membahas masalah bantuan apapun kami ke sana. Tapi direspon tidak maksimal oleh ketua BRA. Terus kemudian Anda mengatakan tadi ditolak. Artinya diremehkan ya, anggap aja diremehkan dengan bahasa-bahasa yang memang dianggap santai, tidak serius. Pak Mualim kenurusannya. Iya. Kenurusannya. Bahasa-bahasa yang dia keluarkan itu bahasa yang tidak harmonis kita dengar. Tidak ada, tapi kan Anda katakan tadi, Anda sudah mengatakan kepada Pak Mualim dan setuju. Apa hak Ketua DPRA untuk mengatakan seperti itu? Mualim sudah mengiyakannya untuk masuk ke dalam BRA. Jadi kami perwakilan ini mendatangi BRA. Menanyakan ke dia, apakah kami ada direkomendasikan? Coba jawab saya, apakah Mualim yang tidak mengiyakannya atau kamu yang tidak meresponnya? Saya tanya ke dia. Jadi dia menjawabnya, bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan Mualim. Dia menjawab kayak gitu. Disitulah meluap emosinya sehingga jadilah sepak meja. Itu setelah komunikasi panjang atau di tahap pertama langsung? Itu di tahap pertama. Di tahap pertama terjadinya. Setelah komunikasinya panjang, bertambah lagi sepak mejanya hingga angkat pakai tangan dan sepak ketiga kalinya pakai kaki. Oke. Yang dia tidak bisa terima sehingga dia minta memukul saya. Kamu sepak saya, dibilang sama dia. Oh, ada feedback saat itu, ini nggak ada. Kamu sepak saya, dibilang dia. Iya saya sepak ini, saya bilang. Saya tidak terima, saya pukul kamu, dibilang kayak gitu. Pukul, coba kalau berani, saya bilang. Saya mau tengok keberanian kamu, coba pukul saya bilang kayak gitu. Jadi dilerai terus sama orang laki-laki itu. Si Hendriknya ditarik ke belakang, sayanya ditarik ke belakang. Supaya tidak lagi ada kecekcokan sampai si Hendrik memukul. Ini menurut Kak Kasmi salahnya di siapa sih sebenarnya? Karena kan kalau dari cerita Kak Kasmi tadi ya, ini kan permintaannya sebenarnya sudah di-ACC sama Mualim. Kemudian entah Mualim, apakah ada nih klarifikasi lagi, apakah Mualim sudah memberitahu kepada Ketua DPRA atau Ketua DPRA sama sekali nggak tahu? Iya, di sini kami nggak tahu apakah Mualim ada memberitahu ke Ketua BRA ataukah memang Ketua BRA-nya yang nggak tahu apa-apa. Makanya kami pertanyakan ke dia,
apakah mualim tidak merespon kami atau kamu yang tidak merespon kami? Oke, di pertanyaan pertama itu Iya. dia sudah menganggap seperti itu. Iya, Harusnya dia ada langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. begitu. Kalau seandainya memang di pertanyaan memang ada atau tidak ada juga udah lega ya. Tidak ada respon dari dia tidak menjawab tidak atau ada, tidak menjawab seperti itu dia. Dia hanya menjawab bukan tingkat-tingkat ini yang harus diperhatikan mualim. Itu jawabannya. Yang bisa membuat saya meluap emosi. Oke, ternyata setelah videonya out berdurasi 1 menit itu ada lagi konflik ya. Iya. Ada lagi konflik balas membalas dan ingin membalas. Dan Iya. ketika sudah selesai itu bubar atau seperti apa? Ya, setelah itu kami mengatakan tolong kami dilibatkan perwakilan-perwakilan wilayah ke dalam BRA Pusat. Dan sebaiknya lagi dilibatkan di Sapul-Sapul Kabupaten. Perhatikanlah kami pasukan Inong Balai. Oke, sejauh ini Kak Kasmin, Anda melihat apakah pasukan Inong Balai ini sudah 18 tahun damai tidak terperhatikan ini sama sekali? Kalau saya sendiri sih saya lebih tidak terperhatikan. Kalau saya pribadi saya sendiri. Dari sisi mananya? Dari sisi mananya tidak diperhatikan misalnya? Apakah tidak dilibatkan misalnya ke program kerja, bantuan ataupun apa? Kalau Anda lihat secara umum pasukan Inong Balai itu, apakah memang sudah diperhatikan oleh pemerintah atau tidak sama sekali? Kan masih acuh tak acuh kita bilang. Kalau kita bilang ada diperhatikan, sebagian ada. Sebagian ada. Iya, tapi mengcover nggak dengan jumlah korban gitu? Iya, karena kami lebih kurang ada 2.000 personil pasukan di seluruh wilayah. Sekarang yang terbantu minim sekali. 2.000 pasukan di seluruh wilayah pasukan Inong Balai ya, di Provinsi Aceh. Iya. Dan sudah terbantukan kira-kira berapa persen ini? Apalagi kan Kak Kasmi kita tahu ya. Kayaknya belum 20% pun. Belum 20%. Kalau kita prediksi dari hasil kerja mereka. Oke, Kak Kasmin. Tapi kan kita tahu juga ya pemirsa PEHTEM 18 tahun pasca damai. Jadi perjalanan Inong Balai itu tidak mudah ya Kak Kasmin ya. Tentu Inong Balai juga berjasa untuk Aceh, berjasa untuk gerakan Aceh Merdeka. Nah, apa yang sebenarnya paling menusuk nih di hati Kak Kasmin terkait dengan selama ini sejauh perjalanan Aceh belum damai dengan pasca damai? Apa perasaannya? Apakah merasa diacuhkan? Kalau saya masih merasa diacuhkan kami pasukan Inong Balai. Memang kami nampak tidak dihargai oleh mereka-mereka tuh yang terlibat di dalam sana. Tidak dihargai. Iya. Dengan tidak melibatkan ya. Iya. Tidak melibatkan semua yang ada di. Kenapa kami hari ini tidak berkompromi dengan ketua kami? Kami hari ini sudah di-SK-kan oleh Mualim seorang ketua pasukan Inong Balai yang namanya Kak Khairunisa. Kan bisa dia kompromi, dia panggil, kayak mana nih Kak, pasukan-pasukan kakak, yang mana yang harus kita rekomendasikan. Kan bisa, kompromilah dengan ketua kami pasukan Inong Balai. Ini tidak ada, diajukan. Malah sempat kemarin dia bilang, kenapa Kak Nisa nggak kasih tahu kami, dibilang kayak gitu. Bukan nggak dikasih tahu, kami sama-sama udah mendatangi BRA, malah kita pernah foto bersama di sini untuk menyerahkan KTP, saya bilang ke dia. Ingat itu, saya bilang. Muka saya kamu tanda, saya bilang sama dia. Kami sama-sama datang, dikawal sama Kak Nisa, didampingi sama Kak Nisa untuk menyerahkan KTP, untuk merekomendasikan ke dalam BRA. Tapi dia tidak meresponnya. Malah diacuhkan sama dia. Sempat kami datang, sempat kami foto bersama dengan dia. Itu. Tapi itu dilupakan. Iya. Malah kayak gitu dia jawab. Kenapa Kak Nisa tidak komunikasi dengan saya apa-apa, dia bilang kayak gitu. Saya jawab, kami sudah datang kemarin sebelumnya. Sewaktu kami sudah mendatangi Mualim, untuk merekomendasikan kami ke dalam. Setelah itu kami mendatangi dia ke dalam BRA. Bersama kami didampingi oleh ketua kami Kak Khairunisa. Untuk menyerahkan KTP, untuk merekomendasikan kami ke dalam BRA. Oh, KTP itu sudah diserahkan pada. Iya, makanya perihalnya KTP di sana. Kami menyerahkan KTP-nya ke Mualim. Mualim merekomendasikan kami ke dalam BRA. Iya, kata Mualim, kasihkan KTP. Kasihkan KTP ke Mualim.
direkomendasikan sama mualim kemarin waktu si Cage. Sekarang si Cage-nya kan pindah, udah keluar. Masuklah si Hendrik jadi ketua BRA. Jadi kami pertanyakan hari ini, apakah si Hendriknya tidak merespon atau mualimnya nggak merespon? Karena yang kami tahu hari ini, mualimnya sudah merespon kemarin. Oke, jadi secara cerita Pak Mualim sudah merespon. Iya. Kemudian tidak direspek. Padahal sebelumnya di Pak Cagi direspon Iya, ya? sempat ada nama kami ke dalam. Anda merasa tergeserkan nggak sih? Iya, kami diajukan, merasa kami diajukan. Enggak, maksudnya harusnya nama Anda ada di situ bersama tim. Iya, sewaktu masih ada Bang Cage. Maksudnya ketika Pak Henry tergeserkan nama Anda mungkin ditempatkan posisi orang lain. Itu saya tidak tahu kalau begitu. Apakah ditempatkan tuh orang lain ataukah maksudnya memang sengaja nggak dimasukkan, itu saya kurang tahu. Oke, karena beda pengurusan ya pemerintah. Iya. Sebenarnya ketua BRA sebelumnya kan Pak Cage ya, Bang Cage, kemudian ke Pak Henry. Pak Henry ini yang menjadi permasalahan ya, karena sebelumnya direspon, pada saat Pak Henry tidak direspon. Nah, pasca video ini viral, tentu Pak Mualim juga nonton dong, karena kan banyak nih petinggi-petinggi ataupun aktivis yang memang mengupload ya video Kak Kasmiati di beragam media. Tentu Pak Mualim sudah menonton lah. Ini ada respon nggak sih? Atau ada telepon, ada direspon, atau ada dapat feedback nggak dari Pak Mualim terkait ini atau klarifikasi? Mungkin sejauh ini dari hari Senin lalu ada nggak ditelepon sama Pak Mualim? Kak Kasmiati? Kalau diteleponnya mungkin ke ketua kami. Oh, ke ketua kami Kak Khairunisa, karena kan kalau saya kan nggak ada nomornya. Oke. Iya. Jadi setahu Anda ada di telepon. Setelah pasca viral ada ya? Ada. Nah, apakah Anda juga mendengar klarifikasi dari Pak Mualim terkait tentang ini? Ada penyerahan atau tidak ada? Karena ini miskomunikasi pemirsa Peta. Kalau dilihat dari cerita Kak Kasmiati tadi, kalau di waktu Pak Cage, Pak Mualim ada menyerahkan KTP-nya ke Pak Cage. Ke Pak Henry yang tidak diserahkan? Itu saya kurang tahu, makanya saya mempertanyakan ke Pak Henry. Karena ini kan ada miskomunikasi. Kalau memang dia seorang ketua, seharusnya kan dia bisa berpikir. Sewaktu Pak Cage sudah direkomendasikan oleh Mualim ke sini. Tentunya hari ini kan direkomendasikan kembali kalau memang mereka sudah direkomendasikan. Tapi kan misalnya hal yang sifatnya umum nggak sih terjadi di BRA, di tubuh BRA, misalnya pergeseran orang, mutasi ataupun dipecat, digantikan, hal yang umum nggak seperti itu? Karena kan kalau kita lihat dari BRA sekarang, kebanyakan hanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya. Oknum tertentu ya. Tapi putusannya tetap kepada Pak Mualim ya? Iya. Siapa yang menjadi pengurus? Enggak, itu keputusannya wewenangnya ada di Seketua Henry. Mualim cuma mengasih wewenang ke dia. Kalau untuk kepengurusan SKBRA, itu ada di Henry. Jadi SKBRA ada di Henry. Iya. Semua dihandle sama Pak Henry berarti ya? Iya. Suka-suka dia dong berarti? Iya. Kalau saya nggak salah tahu. Berarti bisa suka-suka Pak Henry dong, misalnya siapa aja yang bisa jadi pengurus. Iya. Meskipun sudah dikasih nama sama Pak Mualim. Di sini bukan kita bilang juga suka-suka Henry, tapi ada penghubung panglima-panglima wilayah untuk merekomendasikan pasukan Inang Balai ke dalamnya. Selepas ada yang dikasih panglima, itu rekomendasi dia sendiri, Pak Henry. Oke. Jadi tentu kalau dari proses cerita ini agak sedikit kompleks ya, tentu kita harus mendengar nih klarifikasi sebenarnya. Klarifikasi dari Pak Mualim, apa benar sudah menyerahkan atau memang kadang diserahkan pada masa Pak Cage. Ya, KTP-nya diserahkan pada Pak Cage. Mungkin kalau misalnya persepsi di sini Pak Henry, masa Pak Cage pengurusnya beda, masa Pak Henry pengurusnya ditetapkan yang baru lagi. Mungkin seperti itu. Bisa kita bilang dia menetapkan karyawan baru karena dia ketua baru. Tidak masalah. Tapi ketika kita menanyakan ke dia, jawablah yang baik. Oke. Jangan menganggap kami pasukan Inang Balai ini adalah sampah bagi mereka. Dihargai pertanyaan kami. Dia tidak merasakannya karena dia tidak terlibat di dalam konflik pada saat itu.
Memang kalau orang nggak merasakan nggak tahu dia. Iya, kan, ya. dia bagaimana merasa pedihnya kehidupan di saat konflik itu sih? Suka-suka aja. Iya. Kita hari ini jadi janda korban konflik, jadi pasukan Inang Balek, membawa lari nyawa di dalam hutan kemarin tuh waktu konflik. Tapi dia hari ini setelah damai, waktu dia memanfaatkan kehadiran BRA ini dengan darah-darah hasil perjuangan suami-suami kami di kemarin itu, dia bersenang-senang di dalam BRA hari ini. Jadi nggak pantas Pak Henry ini jadi ketua BRA kalau Anda melihat. Kalau kita nilai, kalau kita bilang nggak pantas, mungkin orang sekolahnya tinggi, ya kan? Tapi hari ini BRA itu adalah reintegrasi korban konflik, mantan kombatan, tapol-napol. Sedangkan dia tidak masuk ke dalam kriteria tersebut. Seharusnya tidak cocok menjadi ketua BRA. Kalau saya bilang tidak. Ya kalau misalnya dari berdasarkan Karena dia tidak masuk ke dalam kriteria BRA. Oke. Yang termasuk ke dalam kriteria BRA, korban konflik, tapol-napol, mantan kombatan GAM. Seperti Bang Cage kemarin adalah mantan kombatan GAM. Nah itu mungkin ya cerdas tapi tidak bisa merasakan. Iya. Nah jadi kalau pemimpinnya Dia tidak cerdas merasa- tapi dia bisa merasakan tidak- ya seperti itu mungkin. Tidak ya? merasakan apa-apa karena dia tidak merasakan bagaimana itu konflik. Oke, nah ini menjadi pelajaran ya mungkin kepada ketua BRA, ketua apapun sih sebenarnya ketika ada orang yang datang responlah dengan bijaksana sebagaimana pemimpin pada umumnya ya. Kak Iya. Kasmiati bukan meremehkan atau menganggap orang, apalagi Kak Kasmiati pasukan Inung Bale udah beberapa tahun ya, udah berjasa banget untuk Aceh dan merasakan bagaimana korban konflik. Kak Kasmiati, terkait Inung Bale ini sempat terdiam. Ya, kalau kita lihat kan sempat terdiam, tidak ada muncul di publik. Kenapa akhir ini Inung Bale sudah muncul? Apakah ada pergerakan baru atau seperti apa? Atau ada organisasi? Sebenarnya kemarin sih ada muncul, bukan nggak muncul. Cuman tidak kita bilang pasukan Inang Bale ini kan dah trauma dengan kejadian konflik kemarin itu. Jadi pada nggak tahu kita harus kemana gitu. Jadi sempat terdiam. Kalau sekarang kami sudah ada wadah tempat pasukan Inang Bale ini untuk bernaung. Kami sudah berdirinya satu wadah pasukan Inang Bale itu untuk bernaung. Apa nama wadahnya nih Kak? Askarimah. Askarimah. Yayasan Mandiri Aceh. Yayasan Askarimah Mandiri Aceh. Yayasan, dan ini adalah maksudnya korban-korban konflik perempuan ya, khususnya Iya. pasukan Inung Bale. Di situ berkumpul semuanya. Iya. Dan jika Anda Dan sekarang ini di wilayah-wilayah ini sudah terbentuk struktur yang bagus. Setelah ada yayasan ini, setelah di SK-kan ketua kami Kak Khairunisa. Oke, baru muncul lagi ya. Iya. Kalau dulu memang nggak diperhatikan sama iya, sempat sekali. tenggelam. Sempat tenggelam ya. Tapi ini sangat bagus nih Kak Kasmiati karena memang harus ada organisasi itu untuk mewadahi orang-orang memang korban-korban yang memang dari dulu hilang kemudian bisa berkumpul lagi untuk memberikan atau aspirasinya ya. Kemudian Kak Kasmiati, sejauh ini Kak Kasmiati korban juga ya? Iya. Korban juga. Itu suaminya hilang atau Suami kontak tembak. kontak tembak Iya. Di saat darurat militer 2003. tahun 2023. Iya. Jadi Kak Kasmiati ini dulu ketua pasukan Inung Bale atau Tidak. Saya kalau dulu anggota pasukan Inong Bale. angkat senjata juga? Iya. Iya, angkat senjata. Ikut berperang dalam gunung dengan laki-laki. Itu kira-kira berapa lama nih Kak Kasmiati dalam hutan? Apakah 1 tahun, 2 tahun atau berapa lama itu masa konflik? Itu masa konflik ada lebih kurang setengah tahun lah ya. Kemarin ada itu kan saya kan hamil. Jadi diturunkan. Oke. Diturunkan. Karena kan nggak mungkin kita hamil dalam gunung. Jadi waktu saya turun, saya tinggal di rumah saudara saya nggak diterima, tinggal ke sana nggak diterima, tinggal di sana nggak terima karena orang pada takut. Karena kan banyak-banyak aparat yang di kampung-kampung, yang di pos-pos. Jadi saudara kita nggak berani menerima kita karena kita bermasalah dengan GAM ini. Karena lagi konflik ya. Terus pada saat itu sampai lahir itu suami Sudah meninggal. Saya 2 bulan dalam kandungan suami saya meninggal. Saya membesarkan anak sendiri. Cari nafkah membesarkan anak, mendidik anak sampai anak saya sekarang putus sekolah. putus sekolah.
Karena saya kekurangan ekonomi waktu saat itu dia belajar di pesantren, kurang dana untuk membiayai dia. Nah, bagaimana dengan bantuan? Sedangkan saya sudah pernah juga mengadu hal ke BRA, anak saya ini putus sekolah, anak saya butuh biaya. Tapi di ketua-ketua sebelumnya pun jarang meresponnya. Saya sudah berulang-ulang kali mendatangi BRA, saya mengatakan itu. Tapi tidak ada respon dari BRA. Ya, paling dibilang buat proposal. Sudah kakak coba buat proposal? Ada sih saya buat proposal di masa Pak Said, tapi di-ACC-kan sama dia, tapi tidak dapat apa-apa. Itu malah masuk dengan kelompok rias pengantin. Sebentar dulu, proposal sudah dibuat di ACC, tapi tidak dapat apa-apa. Maksudnya gimana nih? Berarti cuma ditandatangani di depan kita aja, bahwasanya dia mengasihkan nomor agenda ke kita, tapi dia tidak melancarkan proposal itu. Okay. Cuma mengasihkan nomor agenda kita untuk supaya kita aman, nantinya kita udah di agenda proposal kita. Kan begitu. Artinya istilah katanya. Tidak ada lah ya. Tidak di ACC sama sekali. Tidak, saya tidak pernah dapat bantuan dari BRA. Artinya ini badan BRA dipertanyakan ini kalau seandainya ada korban konflik kemudian meminta bantuan, apa sih tugas dan fungsi BRA? Nanti kita akan undang mungkin ketua BRA sekaligus ke Pehtem Pak Henry untuk menjawab persoalan ini agar juga mengklarifikasi terkait tentang pengaduan pasukan Inung Balai, karena perempuan harus dijawab tuntas oleh juga BRA ya Kak Kasmiati ya. Kemudian setelah lama seperti itu Kak Kasmiati, tentu Kak Kasmiati kalau saya bisa merasakan juga pahit bener ya kalau misalnya perjalanan anaknya sempat putus sekolah itu putus sekolah SD, SMP atau SMP. Dan dari semenjak Kak Kasmiati SMP dia masuk pesantren. Di pesantren ini nggak bisa melanjutkan pendidikannya karena biayanya kan di pesantren itu butuh biaya banyak. Tapi kan Kak Kasmiati tahu nih, pasca damai uang berkelimpahan ini. Tahu di BRA itu memang direintegrasikan mantan kombatan dan korban konflik macam kami. Makanya saya mendatangi BRA. Bukan kemarin saja saya mendatangi BRA di waktu Ketua Henry. Sudah sering kali saya mendatangi BRA. Di ketua-ketua sebelumnya. Sudah sering tapi tidak ada respon sama sekali. Sampai tahap terakhir ini pun direspon seperti itu. Wah, luar biasa nih sebenarnya catatan BRA untuk Aceh ya, pemirsa Pehtem. Dan juga sangat merinding nih cerita Kak Kasmiati. Kak Kasmiati mungkin ada yang mau disampaikan ini terkait tentang pasukan Inung Balai mengamuk di BD BRA. Ada apa ini? Coba mungkin sampaikan kepada ketua BRA yang tegas. Seperti apa nih? Kami hari ini meminta kepada Ketua BRA untuk merekomendasikan kami pasukan-pasukan Inung Balai untuk kepengurusan BRA Pusat dan terlibatkan di sapel-sapel kabupaten kota. Ini harapan kami ke depan. Perhatikanlah kami sebaik mungkin karena kami memang adalah korban konflik dan mantan kombatan GAM. Pembuat terjadinya konflik di Aceh, kami yang punya itu melahirkan BRA. Lanjutkan. Jadi kami ingin diperhatikan oleh Ketua BRA sebaik mungkin. Karena kami memang berhak untuk menerima apa yang ada di dalam BRA itu. Karena memang kami adalah korban konfliknya, kami pelaku korbannya, kami pelaku lahirnya BRA itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Kasmi atas waktunya. Baik pemirsa Pehtem, tentu ini dari penjelasan Kak Kasmiati sebenarnya kita Pehtem butuh klarifikasi ya dari BRA sendiri. Mungkin nanti akan kita surati langsung Ketua BRA untuk hadir ke Pehtem untuk mengklarifikasi terkait tentang persoalan pasukan Inung Balai ini dan statusnya seperti apa. Dan mempertanyakan status lembaga BRA apakah benar-benar sudah menaungi kombatan ataupun korban konflik di Aceh. Tentu pemirsa Pehtem tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan lanjutannya. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.